Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, Subajo. Saya Syifa Azahra dari SMK Negeri 1 Kota Ternate. Pada video kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Aku Disleksia, karya Diba Tesi Zalziati, yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh penerbit Andi. Awal melihat judul buku ini, terbesit rasa penasaran dalam diri saya. Bagaimana sih perjalanan hidup seorang penyintas disleksia? Dan benar saja, setelah saya membacanya, buku ini layak untuk menjadi bahan resensi, karena memiliki nilai yang kuat, dari sisi isi maupun dampaknya bagi pembaca. Di buku ini diketahui, disleksia merupakan gangguan belajar spesifik yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, dan mengeja. Kondisi ini terjadi karena perbedaan cara kerja otak dalam memproses bahasa. Namun, disleksia sama sekali tidak memengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Akibat dari itu, masih banyak orang yang salah paham dan menganggap disleksia sebagai kebodohan, kegagalan, kemalasan, atau bahkan cacat mental. Meskipun istilah disleksia sudah sering kita dengar, pemahaman yang benar soal kondisi disleksia ini masih minim di masyarakat kita. Padahal, disleksia itu sebenarnya cuma soal cara kerja otak yang lebih unik. Lewat buku ini, penulis mencoba mematahkan anggapan keliru tersebut secara gamblang. Dia ingin memberikan sudut pandang langsung dari pengalaman hidupnya sendiri sebagai seorang penyandang disleksia yang harus bertahan dari pandangan sebelah mata orang lain. Buku ini merangkum kisah nyata perjuangan seorang perempuan penyandang disleksia bernama Diba, yang tak lain dan tak bukan adalah sang penulis sendiri. Di buku ini, Diba berbagi kisah perjuangan melawan kesulitan belajar sejak masa kecil, yang penuh tekanan dari sana-sini, terutama dari orang tuanya. Buku ini menyoroti bagaimana ia bangkit dari label negatif atau cap malas yang sering dia terima, hingga akhirnya ia bisa berdamai, serta merangkul kondisinya sebagai bagian dari identitas diri yang bikin dia unik. Lewat buku yang ditulis berdasarkan pengalamannya ini, Diba membuktikan bahwa kondisi ini bukan penghalang untuk mengejar impian apapun yang kita mau. Selagi ada harapan, pasti bisa. Alur penjelasan buku ini sangat jelas. Kisahnya berawal dari masa kecil penulis yang lebih suka berhayal dibanding membaca. Karena hal kecil itulah, ia dianggap sebagai anak malas oleh lingkungan sekitar yang tidak tahu apa-apa. Kemudian, cerita disambung dengan bab-bab selanjutnya tentang usaha keras Diba untuk bangkit dan mengejar impiannya sampai sukses. Hubungan cerita antar bab ini berhasil menyadarkan pembaca bahwa disleksia bukanlah sebuah kekurangan, melainkan cara kerja otak yang berbeda dan memiliki keunikan tersendiri yang harus kita hargai. Kisah nyata ini yang sangat inspiratif dan memotivasi kita tentang bagaimana cara kita bertahan, menerima takdir, dan bangkit dari kegagalan. Selain itu, buat orang awam, buku ini memberikan pemahaman baru tentang disleksia, bahwa kondisi ini bukan tentang kemalasan atau kebodohan, melainkan sebuah keunikan fungsi otak yang berbeda saja. Kalau boleh jujur tentang kekurangannya, karena buku ini lebih berfokus menceritakan pengalaman pribadi, jadi isinya terasa sangat personal. Bagi pembaca yang kebetulan mencari panduan klinis atau hal-hal yang berhubungan dengan medis secara ilmiah, mungkin akan merasa kalau buku ini kurang detail dan kurang banyak teori medisnya. Membaca buku ini memberikan tamparan sekaligus pembelajaran baru bagi saya. Kisah perjuangan penulis menyadarkan kita semua bahwa setiap orang memiliki cara belajar dan keunikan fungsi otaknya masing-masing yang tidak bisa dipaksa sama. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para pendidik, orang tua, maupun masyarakat awam. Dengan memahami isi buku ini, kita didorong untuk menjadi pribadi yang lebih berempati, berperasaan, dan menghargai setiap potensi luar biasa yang tertanam di balik kekurangan seseorang. Sebab, anak yang susah membaca pun punya masa depan yang sama cerahnya. Adapun refleksi bagi diri saya pribadi, buku ini menjadi pengingat agar saya senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniai Tuhan kepada saya. Nikmatnya yang luar biasa ini seharusnya menjadi bahan bakar saya untuk menjadi generasi yang lebih berkontribusi pada hal-hal positif, bukan menjadi generasi yang malas, yang terbuai akan kemudahan nyata yang ditawarkan pada zaman ini. Melalui ajang resensi inilah salah satu bentuk syukur yang saya panjatkan itu. Demikian resensi buku yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam literasi. Subajo!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.